Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Melanjutkan pelajaran fikih dari kitab yang berjudul Al-Fiqhul Muyassar fi Dhaw'il Kitab was Sunnah, buah karya tim dari para ulama yang insyaallah ta'ala dirutinkan pada setiap Sabtu pekan keempat setelah sholat subuh di Masjid Al-Faruq yang sama-sama kita cintai. Semoga Allah ta'ala senantiasa menjaga segenap pengurus, jamaah, dan para ustadznya dalam kebaikan. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Menyelesaikan bab yang terakhir kita pelajari pada bulan lalu, yaitu bab ke-12 tentang salat dua hari raya, atau yang dikenal dengan sebutan salat Id. Pada bab ini telah kita pelajari bahwa hari raya tahunan dalam agama Islam hanya ada dua. Yang pertama ialah Idul Fitri, sedangkan yang kedua ialah Idul Adha. Lalu pada subbahasan pertama telah sama-sama kita pelajari terkait hukum salat Id dan juga dalil yang mendasarinya. Di kitab Fiqh Muyassar yang kita pelajari, dipilih pendapat yang menyatakan bahwasanya salat Id itu hukumnya fardu kifayah. Salat Id itu hukumnya fardu kifayah. Artinya bukan sebatas sunnah, tapi merupakan suatu kewajiban. Hanya saja kewajibannya ini sifatnya kifayah, hanya terkena kepada sebagian kaum muslimin saja. Artinya kalau di suatu daerah sudah ada yang menyelenggarakannya, ya. Kalau di suatu daerah sudah ada yang menyelenggarakannya, maka sudah tertunaikan kewajiban tersebut. Namun bila sama sekali tidak ada yang menyelenggarakannya, maka semuanya berdosa. Kemudian dalil yang mendasari hal itu juga sudah kita sampaikan, ya. Di antaranya ialah Nabi SAW itu sampai memerintahkan kaum wanita sekalipun sedang haid untuk turut keluar ke tempat salat Id, ya, dalam rangka menghadiri dan mengikutinya. Ini diantara dalil yang mendasari hal itu. Artinya saking pentingnya salat Id ini sampai-sampai Nabi SAW memerintahkan kaum wanita untuk turut keluar, ya, ke tempat salat Id dalam rangka mengikutinya. Demikian pula wanita yang sedang haid. Wanita yang sedang haid pun diperintahkan oleh Nabi SAW untuk turut keluar ke tempat salat Id
hanya saja tidak mengikuti sholatnya dan juga menjauh dari shaf sholat id tersebut. Kemudian telah kita pelajari terkait ya di subbahasan yang kedua telah kita pelajari tentang syarat-syaratnya ya. Syarat-syarat dilaksanakannya salat Id. Di antaranya ya, di antara syarat sahnya pelaksanaan salat Id adalah masuknya waktu. Ya, masuknya waktu. Dan kita sebutkan di subbahasan berikutnya tentang waktu pelaksanaan salat Id. Demikian. Dan juga beberapa syarat lainnya yang sudah kita sebutkan. Lalu di subbahasan yang ketiga, ya, di subbahasan yang ketiga telah kita pelajari pula tentang tempat dilaksanakannya salat Id. Tempat dilaksanakannya salat Id. Tadi ada yang terlewat sedikit, mohon maaf, terkait syarat-syarat pelaksanaan salat Id. Tadi diantaranya adalah masuknya waktu, kemudian juga salat Id ini ya tidak boleh dilaksanakan oleh orang yang jumlahnya kurang dari 3 orang. Ya, kita sudah sebutkan di buku Fikih Muyassar bahwa salat Id ya tidak boleh dilaksanakan ya oleh jumlah orang yang kurang dari 3 orang. Dan juga sudah kita sebutkan bahwa salat Id ini tidak wajib atas musafir. Salat Id tidak wajib atas musafir. Ya. Baik. Lalu di subbahasan ketiga sudah kita pelajari pula tentang tempat dilaksanakannya salat Id. Tempat dilaksanakannya salat Id. Sudah kita sama-sama baca bahwa yang disunnahkan agar salat Id ini dilaksanakannya di tanah lapang. Di tanah lapang ya, di tempat terbuka, bukan di dalam bangunan. Ini sebagaimana petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa yang dianjurkan pada pelaksanaan salat Id itu di tempat terbuka, ya, di tanah lapang, bukan di dalam bangunan. Karena yang dituju dari pelaksanaan salat Id adalah menampakkan syiarnya. Dan pelaksanaan salat Id itu barulah boleh dilakukan di dalam masjid kalau seandainya ada suatu uzur. Kalau seandainya ada suatu uzur, baru ya bisa dilaksanakan di dalam masjid. Tapi sunnahnya itu kalau tidak ada uzur hendaknya di tanah lapang. Kemudian terkait ya subbahasan yang keempat ya, terkait waktu pelaksanaan salat Id, terkait waktu pelaksanaan salat Id sudah kita sampaikan pula bahwa waktu pelaksanaan salat Id itu sudah bisa dimulai seperti halnya waktu salat duha. Seperti halnya waktu salat duha, yaitu ketika matahari sudah meninggi. Ketika matahari sudah meninggi setelah terbitnya itu sudah bisa dilakukan salat Id. Lalu juga terkait waktu pelaksanaan salat Id sudah kita sampaikan bahwa untuk salat Idul Adha, untuk salat Idul Adha ada kesunahan agar disegerakan. Ada kesunahan agar disegerakan. Tujuannya agar kaum muslimin bisa ya lebih cepat memulai penyembelihan hewan kurban. Itu sunnah pada salat Idul Adha. Kalau Idul Adha itu sunnahnya disegerakan. Ya, kalau salat Idul Adha sunnahnya disegerakan agar bisa cepat dimulai penyembelihan hewan kurban. Sedangkan sunnah pada salat Idul Fitri itu sunnahnya diakhirkan. Kalau salat Idul Fitri sunnahnya diakhirkan agar ya memberikan kelapangan waktu bagi orang-orang yang belum mengeluarkan zakat fitri, ya, agar memberi kelapangan waktu bagi orang-orang yang belum menunaikan zakat
zakat fitri. Makanya sholat Idul Fitri itu sunnahnya diakhirkan. Baik. Lalu di subbahasan kelima, dan ini yang sedang kita pelajari, belum selesai, ya, sedikit lagi, yaitu tentang sifat atau tata cara pelaksanaan sholat Id dan juga surat yang dibaca di dalamnya. Ya, sifat atau tata cara pelaksanaan sholat Id dan surat yang dibaca di dalamnya. Sedikit kita ulas ya terkait sifat atau tata cara sholat Id. Ya, sebagaimana telah dimaklumi bahwa sholat Id ini ya itu terdiri dari 2 rakaat. Sholat Id terdiri dari 2 rakaat yang dilaksanakan sebelum penyampaian khutbah. Sebelum penyampaian khutbah. Jadi pada sholat Id itu sholat dulu baru khutbah. Tidak seperti Jumatan. Kalau Jumatan itu khutbah dulu baru sholat. Baik, ya. Itu sebagaimana ya dalam sunnah telah datang demikian. Kemudian ya pada pelaksanaan sholat Id ini ya ada kesunnahan untuk ya mengucapkan takbir zawaid, untuk mengucapkan takbir zawaid, yaitu takbir tambahan, ya, takbir tambahan pada salat Id. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis ya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ya dulu beliau memberikan tuntunan dan contoh pada rakaat pertama salat Id ada takbir zawaid ya. Beliau melakukan takbir sebanyak 7 kali. Ya, pada rakaat pertama ya. Pada rakaat pertama ya beliau melakukan takbir sebanyak 7 kali. Sedangkan pada rakaat kedua beliau bertakbir sebanyak 5 kali. Ya, jangan tertukar ya. Rakaat pertama 7, rakaat kedua 5 ya. Ini yang dikenal dengan takbir zawaid ya atau takbir tambahan ya. Dan ini hukumnya sunnah, tidak sampai wajib ya, dan juga bukan rukun. Artinya kalaupun seandainya qadarullah misalnya imamnya tidak melakukan takbir zawaid, maka salat Idnya tetap sah. Salat Idnya tetap apa? Tetap sah, karena takbir zawaid ini status hukumnya sunnah, tidak sampai wajib ataupun rukun. Nah, di dalam menghitung 7 kali takbir dan 5 kali takbir ya. Untuk di rakaat pertama kan disebutkan tadi melakukan takbir sebanyak 7 kali. Di sini terjadi silang pendapat di kalangan para ulama di dalam menghitung 7 takbir itu. Ya. Sebagian ulama ada yang berpendapat ya bahwa 7 kali takbir itu sudah termasuk takbiratul ihram. Ini sebagian pendapat ini. Ya, sebagian ulama berpendapat bahwa 7 kali takbir itu sudah termasuk takbiratul ihram. Ya, kita tahu bahwa takbiratul ihram itu merupakan ya rukun di dalam salat ya, yaitu ucapan takbir Allahu Akbar di awal salat. Sebagian ulama berpendapat 7 kali takbir ini sudah termasuk apa? Takbiratul ihram, sehingga setelah takbiratul ihram itu hanya tinggal menambah berapa? 6. Demikian. Ini menurut sebagian ulama. Sebagian ulama lagi berpendapat tidak. 7 kali takbir itu belum termasuk takbiratul ihram. Demikian. Sehingga totalnya jadi berapa? Jadi 8. Ya, jadi takbiratul ihram dulu, baru kemudian takbir zawaidnya 7. Total jadi 8. Demikian. Ini masalah khilafiyah. Dan kalau pendapat yang dipilih di kitab Fikih Muyassar yang kita pelajari itu memilih pendapat yang pertama, bahwa 7 kali takbir di rakaat pertama itu sudah termasuk apa? Sudah termasuk takbiratul ihram, sehingga ya setelah takbiratul ihram cukup menambah berapa?
6 saja. Demikian. Tapi tadi ini masalahnya apa? Khilafiyah. Jadi caranya di rakaat pertama ya. Jadi caranya di rakaat pertama seseorang takbiratul ihram dulu, Allahu Akbar. Itu. Kemudian membaca doa istiftah. Kemudian membaca apa? Doa istiftah. Ini kalau di buku disebutkan demikian. Ya. Afwan, di sini kalau di buku saya ulang sekali lagi. Di buku Fikih Muyassar ya, yang disebutkan di sini adalah di rakaat pertama itu ya bertakbir ya. Di rakaat pertama ya bertakbir, yang pertama itu takbiratul ihram terlebih dahulu ya. Demikian. Kemudian kalau di buku Fikih Muyassar itu ya disebutkan lalu baca doa istiftah ya, bisa yang pendek doa istiftahnya ya. Seperti itu. Lalu baru apa? Melakukan takbir zawaid sebanyak 6 kali. Itu. Yang kemudian baru baca ta'awudz, lalu baca surat Al-Fatihah. Demikian. Ini keterangan yang disebutkan di buku Fikih Muyassar. Yukabbir fil ula ba'da takbiratul ihram wal istiftah wa qabla ta'awudz sittan. Jadi ya bertakbir 6 kalinya itu ya bertakbir 6 kalinya itu setelah takbiratul ihram, kemudian juga setelah membaca doa istiftah. Bertakbir 6 kali. Beres dari itu baru baca ta'awudz, kemudian baca surat Al-Fatihah. Nah, disebutkan di sini juga ya hendaknya seseorang itu mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir. Hendaknya seseorang mengangkat kedua tangannya pada setiap takbir, karena dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa demikian ya. Dalam hadis disebutkan itu, dalam hadis yang derajatnya hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa mengangkat kedua tangan beliau pada setiap takbir tersebut. Itu. Baik. Ya, kalau adapun ya apabila ditanya adakah bacaan khusus yang dibaca antara takbir zawaid, maka jawabnya tidak ada. Ya. Tidak ada bacaan khusus yang mesti dibaca. Itu. Karena kita tidak dapati adanya hadis sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menetapkan adanya bacaan khusus antara takbir zawaid. Demikian. Sehingga ya praktek takbir zawaid ini ya cukup bertakbir saja tadi. Ya. Demikian. Di rakaat pertama sebanyak 7 kali, di rakaat kedua sebanyak 5 kali, dan tidak ada bacaan khusus yang mesti dibaca di antara takbir zawaid tersebut. Artinya, kalaupun seseorang diam saja di antara takbir zawaid, tidak ada yang dia baca, itu sah ya. Demikian. Karena memang kita tidak dapati adanya hadis sahih tentang bacaan khusus di antara takbir zawaid. Baik. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan di rakaat yang kedua, bagaimana menghitung 5 kali takbirnya ya? Bagaimana menghitung 5 kali takbirnya? Maka jawabnya 5 kali takbir zawaid pada rakaat kedua itu selain ya, tidak termasuk takbir intiqal. Tidak termasuk takbir intiqal, takbir perpindahan dari rakaat pertama ke rakaat kedua. Kan dari sujud kedua di rakaat pertama, seseorang ketika mau bangkit ke rakaat kedua dia bertakbir, Allahu Akbar. Itu namanya takbir intiqal. Nah, ini tidak dihitung bagian dari 5. Setelah sudah berdiri baru kemudian 5 kali takbir. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Itu yang terakhir kita pelajari pada bulan lalu. Kita lanjut, disebutkan di sini ya. Di rakaat pertama tadi ya, setelah
takbiratul ihram, mengucapkan Allahu Akbar, kemudian baca doa istiftah ya yang ringkas, lalu bertakbir 6 kali lagi sehingga total jadi 7. Kemudian baru baca ta'awudz ya. Kemudian baru baca ta'awudz. Setelah ta'awudz baca surat Al-Fatihah ya, baca surat Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah ini mesti dibaca karena dia merupakan rukun salat. Lalu di rakaat pertama setelah Al-Fatihah, sunnahnya itu membaca surat Sabbihisma Rabbikal A'la atau surat Al-A'la di rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah. Sedangkan di rakaat yang kedua setelah Al-Fatihah yang dianjurkan atau disunnahkan itu membaca surat Al-Ghashiyah. Hal ataka hadithul Ghashiyah. Ini sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan selainnya ya, dari sahabat Samurah radhiyallahu anhu, beliau berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu biasa membaca pada salat 2 hari raya dengan surat Sabbihisma Rabbikal A'la dan juga dengan surat Hal ataka hadithul Ghashiyah. Nah, kemudian ada lagi dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam hadis yang lain ya, disebutkan bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam dulu di salat Id itu juga beliau pernah di rakaat pertamanya setelah Al-Fatihah beliau membaca surat Qaf. Beliau membaca apa? Surat Qaf ya. Qaf wal Qur'anil Majid. Kemudian di rakaat keduanya setelah Al-Fatihah beliau membaca surat Al-Qamar. Beliau membaca apa? Surat Al-Qamar yang awalannya iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Ini. Jadi kesimpulannya sebetulnya dalam salat Id surat apa saja yang dibaca ya sah ya. Saya ulang. Dalam sholat Id, surat apa saja yang dibaca, sholatnya sah. Hanya saja yang dianjurkan itu tadi ada 2 pilihan. Ya, di hadis yang pertama tadi baca Al-A'la dengan Al-Ghashiyah, sedangkan di hadis yang kedua tadi apa? Surat Qaf dengan Al-Qamar itu. Ya, dan yang lebih banyak dipraktekkan oleh kaum muslimin di tempat kita ya yang pertama, ya. Rakaat pertama setelah Al-Fatihah baca Al-A'la, di rakaat kedua setelah Al-Fatihah baca apa? Al-Ghashiyah. Padahal ada sunnah lain tadi, ya. Baca surat Qaf dan juga baca surat Al-Qamar. Memang secara kuantitas lebih panjang, ya. Surat Qaf dengan surat Al-Qamar itu memang lebih apa? Lebih panjang, ya. Namun sesekali bagus juga kalau ada yang berani melaksanakan itu, ya. Nah, baca apa? Surat Qaf dan surat Al-Qamar, baik. Namun masalahnya siap tidak ini jamaahnya, ya. Kalau diajak baca surat Qaf dan surat Al-Qamar, ya. Jangan-jangan sudah buru-buru mau potong ketupat, ya. Jadinya itu. Karena kan sehabis sholat juga akan ada penyampaian apa? Penyampaian khutbah. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Lalu masalah yang keenam, subbahasan yang keenam disebutkan di sini ya tentang posisi khutbah, ya tentang posisi khutbah, yakni kapan disampaikannya khutbah. Ini sebagaimana yang sudah kita singgung bahwa posisi khutbah pada pelaksanaan sholat Id itu disampaikannya setelah sholat, ya. Disampaikannya apa? Setelah sholat, ya. Beda dengan Jumatan. Kalau Jumatan itu apa? Kalau Jumatan itu khutbah dulu baru sholat, sedangkan pada Id ya itu sholat dulu baru khutbah. Ini sebagaimana dalam hadis nih, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari perkataan sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau terangkan bahwa dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, ya mereka dahulu biasa mengerjakan salat Id, ya, salat 2 hari raya
sebelum disampaikannya khutbah. Itu. Jadi jangan dibalik ya, jangan ditukar. Pada salat Id itu tuntunannya salat dulu baru khutbah. Jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Kemudian di subbahasan atau masalah yang ketujuh disebutkan di sini tentang masalah mengqadha. Tentang masalah mengqadha salat Id ya, mengqadha salat Id ya. Yakni bagi seseorang yang terluput atau terlewat dari pelaksanaan salat Id, apakah dia disyariatkan untuk mengqadhanya atau bagaimana? Demikian. Ini pembicaraannya tentang ini ya, tentang orang yang terluput ya, terlewat. Jadi sholat Idnya sudah selesai ya, dia belum ikut. Apakah dia ada syariat untuk mengqadha ataukah tidak? Adapun kalau pembicaraannya tentang masbuk ya, tentang apa? Tentang masbuk. Ya, kalau masbuk ini kan masih mendapati sholat Id belum selesai, hanya saja dia kurang karena dia tertinggal. Maka kalau masbuk ya ikut saja gabung ya. Kalau masbuk itu ikut saja gabung bersama imam. Nanti apa yang kurang tinggal disempurnakan ya. Nanti apa yang kurang tinggal disempurnakan. Ini pembicaraan kita di sini adalah bagi yang terlewat ya, sudah salam dan dia belum ikut sholat. Maka disebutkan di sini tidak disunnahkan bagi orang yang terluput ya, terlewat dari pelaksanaan sholat Id, tidak disunnahkan baginya untuk mengqadhanya. Ini keterangan dalam kitab yang kita pelajari Fikih Muyassar, bahwa bagi seorang yang telah terluput, terlewat dari pelaksanaan sholat Id ya, tidak ada tuntunannya untuk dia mengqadhanya. Itu. Alasannya di sini karena memang tidak ada dalilnya ya, karena memang tidak ada dalilnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hal tersebut. Ini alasannya. Jadi ditegaskan di sini tidak perlu mengqadha kalau memang apa? Terlewat dari sholat Id ya, tidak perlu mengqadhanya. Ya, karena tadi disebutkan tidak adanya dalil yang ya telah datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak adanya dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hal tersebut. Alasan kedua juga disebutkan di sini karena salat Id itu ya merupakan salat yang pelaksanaannya ya dengan cara berkumpul ya. Demikian. Dengan cara apa? Berkumpul. Itu. Artinya pelaksanaan salat Id ini ya pelaksanaannya jelas ya. Bersama-sama, berjamaah, jumlah yang banyak, sehingga tidak disyariatkan kalau kemudian seorang mengqadhanya ya sendiri-sendiri atau berapa orang demikian ya. Artinya ditegaskan di sini kalau memang sudah terlewat ya sudah, tidak perlu tidak perlu diqadha. Baik. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, subbahasan yang terakhir di sini sebelum memasuki bab berikutnya. Subbahasan yang ke-8 ya. Masalah yang ke-8 tentang sunnah-sunnah ya, tentang sunnah-sunnah tentang sunnah-sunnah terkait salat Id. Artinya kita akan sebutkan di sini sejumlah hal yang dianjurkan ya terkait pelaksanaan salat Id. Di sini ada 8 ya. Di sini ada 8 sunnah. Yang pertama, disunnahkan agar salat Id dilaksanakannya itu di tempat yang lapang tadi, di tempat yang terbuka. Ya. Di tempat yang lapang, di tempat yang terbuka, di mana kaum muslimin berkumpul di situ dalam rangka menampakkan syiarnya. Itu. Dan apabila salat Id ini dilaksanakannya di masjid karena suatu uzur, maka tidak mengapa. Ini sebagaimana yang sudah kita singgung tadi ya, bahwa tuntunannya itu agar salat Id ya di tempat lapang, di tempat terbuka, bukan di dalam masjid. Baru dilaksanakan di dalam masjid kalau ada suatu uzur. Baik. Kemudian sunnah yang kedua ini juga sebagaimana yang tadi sempat kita singgung ya, disunnahkan untuk menyegerakan pelaksanaan salat Idul Adha dan disunnahkan untuk mengakhirkan pelaksanaan salat Idul Fitri. Jadi kalau salat Idul Adha sunnahnya disegerakan,
sedangkan sholat Idul Fitri sunnahnya diakhirkan. Kemudian sunnah yang ketiga, seseorang dianjurkan sebelum keluar berangkat untuk sholat Idul Fitri, dianjurkan agar makan terlebih dahulu. Dianjurkan apa? Agar makan terlebih dahulu. Ini pada hari raya Idul Fitri. Ini pada hari raya Idul Fitri. Ini pada hari raya Idul Fitri, ya. Kalau pada hari raya Idul Fitri, sunnahnya sebelum berangkat sholat Id apa dulu? Makan dulu. Itu ya. Dan kalau bisa yang dimakan itu beberapa butir kurma, ya. Ini sebagai penegasan, ya, bahwa di hari itu tidak lagi puasa, Ramadannya sudah selesai. Itu makanya ba'da subuh itu, ya, sebelum berangkat sholat Idul Fitri, sunnahnya makan dulu, ya, untuk menegaskan bahwa yang hari tersebut bukanlah hari untuk berpuasa, melainkan hari untuk berhari raya karena Ramadannya sudah selesai. Sedangkan pada hari raya Idul Adha, sunnahnya itu sebelum berangkat sholat Id tidak makan dulu, ya, tidak makan apa-apa dulu sampai nanti beres sholat. Itu. Ini kalau Idul Adha. Kalau Idul Adha itu ba'da subuh, sunnahnya tidak makan, tidak minum apa-apa dulu, ya. Sampai nanti kalau sudah beres dari sholat Id, ya, demikian. Jadi kebalikan, ya. Jadi kalau Idul Fitri itu makan dulu baru sholat Id, sedangkan Idul Adha itu ya, sholat dulu, makannya nanti sehabis sholat Id. Dan kalau bisa, kalau memungkinkan, yang dia makan adalah hasil sembelihan kurbannya, kalau mungkin, ya, kalau bisa, baik, seperti itu. Tapi kalau tidak memungkinkan, tidak bisa, maka bisa, ya, makan apa saja. Baik, ini sebagaimana perbuatan Nabi SAW, ya, yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, ya, bahwa dulu Nabi SAW pada hari raya Idul Fitri itu beliau tidak keluar menuju tempat sholat Id, melainkan beliau makan dulu beberapa butir kurma yang sunnahnya itu dimakan dengan bilangan ganjil. Ini kurma, ya, sebelum sholat Idul Fitri. Dan beliau dulu itu tidak makan, ya. Beliau dulu pada hari raya Idul Adha tidak makan apa-apa dulu, ya, sampai beliau beres sholat Idnya. Baik, jamaah sekalian rahimani Allahu wa iyyakum. Sunnah keempat dianjurkan agar berangkat ke tempat sholat Id di awal waktu, ya. Dianjurkan agar berangkat ke tempat sholat Id di awal waktu dengan berjalan kaki. Nah, ini sunnahnya. Artinya ba'da sholat subuh, kalau memang sudah pada beres, sudah pada rapi, sudah keluar langsung, ya, sudah keluar langsung menuju tempat sholat Id, ya, bukan bersantai-santai di rumah. Itu, ya, bukan bersantai-santai di rumah. Sunnahnya itu kalau sudah beres, sudah rapi, udah berangkat, ya, ke lapangan, ya, ke tempat sholat Id. Demikian. Kasihan panitianya manggil-manggil terus, ya. Kemarin siapa tuh yang jadi itunya, yang manggil-manggil, ya. Jadi ya, bolak-balik pegang mikrofon, ya, diinfo agar segera dan seterusnya, ya. Sunnahnya itu apa tadi, ya? Kalau bisa di awal waktu, ya, pagi-pagi berangkat, ya, untuk bisa sama-sama bertakbir, ya. Untuk bisa sama-sama apa? Bertakbir. Baik. Itu. Jadi, ya, itu sunnah yang keempat, ya. Disunahkan agar, ya, di awal waktu sudah keluar menuju tempat sholat Id. Dan anjuran lainnya pula adalah berjalan kaki, ya. Berjalan kaki, ya.
Tidak wajib, ini dianjurkan ya. Kalau bisa dianjurkan itu berjalan kaki, tidak berkendara. Baik. Yang demikian itu agar dia bisa menempati posisi dekat dengan imam, dan juga agar dia mendapatkan keutamaan menunggu sholat. Nah, itu keutamaan menunggu sholat ya. Nah, itu. Jadi jangan sengaja ya, kan sudah diinfokan. Misalnya sholat akan dimulai pukul sekian, lalu dia sengaja didekatkan, dibuat mepet. Tidak, sunnahnya itu kalau sudah beres, sudah rapi, berangkat saja ke lapangan, keluar ya. Baik. Kemudian sunnah yang kelima nih. Sunnah yang kelima dianjurkan atau disunnahkan agar ya seorang muslim ya, seorang muslim ya, seorang pria muslim untuk bisa berhias ya. Itu di hari raya tersebut ya, disunahkan pula untuk ya, yakni berbersih diri. Seseorang di hari raya itu ya disunahkan untuk berbersih diri, bisa dengan melakukan sunnah-sunnah fitrah seperti ya sunnah-sunnah fitrah ya. Ya, ini bagi yang kalau bagi pekurban tidak boleh ya. Cukur ya, bulu-bulu dan sebagainya. Bagi pekurban tidak boleh sampai hewan kurbannya disembelih. Tapi kalau yang tidak berkurban ya, silakan bisa rapi-rapi diri. Jadi disunahkan untuk berbersih diri, merapikan diri, dan juga mandi ya. Mandi sebelum berangkat salat Id ya. Itu. Ya masa ngantor mandi tapi lebaran gak mandi kan ya. Mandi ya. Lalu juga disunahkan untuk ya, masih di nomor 5 ini, disunahkan untuk mengenakan pakaian yang terbaik, pakaian yang paling bagus yang dia miliki. Itu tidak mengapa seseorang ini pada lebaran itu ya, baik Idul Fitri ataupun Idul Adha, mempersiapkan pakaian khusus untuk dia kenakan pada salat Id. Bagus itu sunnah, dianjurkan, ada pahala lebih. Dan juga disunahkan bagi seorang pria ya, khusus bagi pria untuk mengenakan minyak wangi ya. Itu parfum. Adapun wanita ya, pakai minyak wangi atau parfumnya itu hanya di rumah, tidak boleh dipakai keluar rumah. Baik. Sunnah yang keenam ya, sunnah yang keenam disunahkan agar khutbah pada salat Id ini khutbah yang mencakup perkara-perkara penting dalam urusan agama. Itu ya, ini anjurannya. Ini khususnya bagi para khotib ya, para imam dan khotib salat Id ya, dianjurkan agar khutbahnya itu khutbah yang ya mencakup hal-hal penting dalam urusan agama bagi kaum muslimin. Demikian. Jadi hendaknya khutbahnya itu memang ya berisikan materi-materi yang dibutuhkan oleh kaum muslimin ya, dalam rangka meningkatkan iman mereka, meningkatkan ketakwaan mereka. Jadi tidak sepatutnya kalau pada khutbah salat Id kemudian khotibnya ini materi khutbahnya isinya tentang politik ya, politik kekinian ya, tentang MBG misalnya atau apa dan ya, enggak ya. Jadi jangan ya. Jadi target dari khutbah salat Id itu adalah untuk meningkatkan iman dan takwa kaum muslimin yang hadir ya. Itu. Bukan kemudian yang diangkat itu materi-materi ya kekinian ya, konflik apa, perebutan politik segala macam, bukan ya. Itu. Jadi yang disampaikan itu adalah qala Allah qala Rasul ya, firman Allah dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Lalu sunnah yang ketujuh di sini ya, disunahkan untuk memperbanyak zikir. Disunahkan untuk memperbanyak zikir, khususnya takbir dan tahlil. Itu. Disunahkan untuk memperbanyak zikir, khususnya takbir dan tahlil. Itu sebagaimana yang Allah firmankan itu di surat Al-Baqarah ayat 185. Al-Baqarah ayat 185. Allah Ta'ala berfirman, walitukminul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Agar kalian menyempurnakan bilangan tersebut dan agar kalian bertakbir membesarkan Allah atas hidayah yang sudah Ia berikan kepada kalian. Ini. Jadi pada momen
dua hari raya ini ya ada kesunahan untuk apa? Bertakbir. Nah, perhatikan ya. Terkait takbir ya, terkait takbiran pada dua hari raya ya. Nah, kita perlu pahami bagaimana takbiran pada hari raya Idul Fitri dan bagaimana takbiran pada hari raya Idul Adha. Kalau takbiran pada hari raya Idul Fitri itu durasinya lebih sempit ya. Kalau takbiran pada momen hari raya Idul Fitri itu durasinya lebih sempit ya. Sudah bisa takbiran pada hari raya Idul Fitri ya, itu ketika ketika terbenamnya matahari ya, setelah terbenamnya matahari yang menunjukkan berakhirnya bulan Ramadan ya, demikian. Itu sudah bisa dimulai takbiran Idul Fitri ya, alias di waktu maghrib ya, setelah kaum muslimin beres buka puasa hari terakhir Ramadan, itu sudah bisa apa? Takbiran Idul Fitri sampai terus ya. Jadi malam kalau mau bertakbir silakan, di malam hari takbiran Idul Fitri silakan terus ya. Kemudian di pagi hari juga masih terus bertakbir terus sembari menunggu ya imam sholat id datang juga terus bertakbir. Ya, baru diberhentikan takbiran pada Idul Fitri ketika imam sudah akan mulai apa? Mulai memimpin sholat id ya. Itu. Jadi perhatikan, kalau takbiran pada momen Idul Fitri itu durasinya lebih sempit, cuma dari malam takbiran saja ya, cuma dari malam takbiran sampai sebelum ya, sampai imam akan memulai apa? Sholat Idul Fitri, demikian. Sehingga kalau sholat Idul Fitri sudah akan dimulai ditegakkan, itu sudah stop takbiran, tidak ada lagi takbiran, demikian. Jelas ya? Sehingga ya keliru kalau sehabis sholat Idul Fitri kemudian masih ada yang apa? Masih ada yang takbiran, itu keliru, sudah habis waktunya ya. Demikian. Ini di hari raya Idul Fitri ya, ba'da zuhur di masjid imamnya masih takbiran misalnya, ba'da asar masih takbiran. Idul Fitri ya, itu tidak tepat ya. Idul Fitri itu takbirannya sudah selesai dengan apa? Dengan dilaksanakannya sholat Idul Fitri, demikian. Sedangkan pada momen hari raya Idul Adha, ini takbirannya lebih apa? Lebih luas ini, durasi takbirannya lebih panjang ya. Bahkan disebutkan dalam sunnah itu bahwa takbiran terkait momen hari raya Idul Adha itu terbagi dua. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad ya. Ada takbiran mutlak, ada takbiran muqayyad ya. Yang disebut dengan takbiran mutlak ini adalah takbiran yang dikumandangkan ya, tidak terkait dengan pelaksanaan sholat lima waktu. Itu yang mutlak ya. Jadi takbirannya tidak terkait dengan pelaksanaan sholat lima waktu. Sedangkan yang muqayyad itu ya, takbirannya terkait dengan apa? Pelaksanaan sholat lima waktu. Nah, untuk takbir yang mutlak ini sudah bisa dimulai semenjak ya masuknya hilal tanggal 1 Zulhijjah. Nah, kayak sekarang nih ya, itu. Jadi sejak awal masuk hilal 1 Zulhijjah itu sudah dianjurkan untuk banyak-banyak takbiran ya. Itu masing-masing, baik di rumah, di jalanan, di pasar, dimanapun ya. Itu sudah bisa apa? Banyak-banyak takbiran. Itu takbir mutlak ya. Nah, dari tanggal 1 Zulhijjah itu ya, dari tanggal 1 Zulhijjah sampai akhir hari tasyrik, itu seseorang terus takbiran bebas ya, takbiran bebas. Demikian. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
la ilaha illallah, wallahu akbar walillahil hamd. Terus takbiran mutlak. Nah, sedangkan yang kedua takbir muqayyad ini yang pelaksanaannya terikat dengan apa? Salat 5 waktu, ya. Demikian. Ya, takbir muqayyad itu ya dibacanya atau dikumandangkannya itu tiap sehabis salat 5 waktu, ya. Nah, kapan dimulainya? Dimulainya pada hari Arafah. Dimulainya itu dari hari Arafah alias tanggal 9 Zulhijjah setelah sholat subuh, ya. Setelah sholat subuh. Nah, itu takbir muqayyad itu sudah dimulai di hari Arafah alias tanggal 9 Zulhijjah setelah sholat subuh. Nanti pada zuhur takbiran lagi, pada asar takbiran lagi, pada maghrib takbiran lagi, pada isya takbiran lagi. Itu namanya takbir apa? Muqayyad. Itu namanya takbir muqayyad. Sampai kapan? Sampai ba'da asar. Sampai ba'da asar hari terakhir hari tasyrik alias tanggal 13 ya, tanggal 13 Dzulhijjah. Kenapa cuma sampai ba'da asar? Karena maghribnya sudah masuk tanggal berapa? 14. Jelas? Itu. Jadi kita bisa simpulkan kalau takbiran mutlak itu durasinya tadi 13 hari dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah hari tasyrik yang terakhir. Sedangkan takbir muqayyad berapa hari tadi? 5. Ya, 5 ya. 5 dari hari Arafah kan? Jadi dari hari Arafah, hari raya Idul Adha, kemudian 3 hari tasyrik, 5 itu takbiran muqayyad terus, ya. Demikian. Ya. Dan hendaknya yang menjadi imam salat rawatib, ya, yang menjadi imam salat 5 waktu, ya, di 5 hari itu mengingatkan jamaahnya untuk apa? Takbiran. Jadi bisa dimulai oleh imamnya, ya. Beres salam, ya, langsung bisa bertakbir. Demikian. Baik. Seperti itu. Itu namanya takbir apa? Muqayyad. Seperti itu. Baik. Nah, kalau yang ada di masyarakat, ya, sebagian ada yang keliru. Di antara kekeliruan di masyarakat, ya, pada takbiran momen Idul Fitri. Kan tadi Idul Fitri itu dimulainya, ya, di malam takbiran, ya. Setelah berakhirnya Ramadan sudah masuk 1 Syawal. Sebagian masjid, ya, di sebagian masjid kita dengar, ya, di hari terakhir Ramadan sore-sore ba'da asar sudah ada yang takbiran padahal masih Ramadan. Nah, ini keliru, ya. Itu. Jadi saking gak sabarnya mau lebaran, ya. Jadi kita dengar bocil-bocil itu di sebagian masjid sama DKM-nya sama bapak-bapaknya sudah dikasih mikrofon buat takbiran dari sore masih Ramadan. Ya, itu nggak benar, ya. Nanti kalau sudah maghrib baru. Sedangkan kalau momen Idul Adha, kalau momen Idul Adha yang kita dapati kekeliruan di sebagian masyarakat, pertama, ya, masyarakat melalaikan takbir mutlak, ya. Masyarakat melalaikan apa? Takbir mutlak. Jadi taunya takbiran itu nanti aja pas Idul Adha. Padahal dari 1 Zulhijjah itu seseorang sudah dianjurkan memperbanyak takbir. Demikian pula di masyarakat kalau Idul Adha, ya, takbirannya itu cuma di hari H-nya saja. Di tanggal 10-nya saja. Lalu di hari-hari tasyrik tidak takbiran lagi. Ini keliru, ya. Sunnahnya masih berlanjut, ya, sampai tanggal 13. Baik. Kemudian kita lanjutkan kembali lagi ke kitabnya. Sunnah yang ke-8, ya, sunnah yang ke-8 adalah disebutkan di sini, ini yang terakhir nih. Sunnah yang ke-8 adalah ya, hendaknya seseorang, ya, berangkat ke tempat sholat Id, ya, dengan pulang dari tempat sholat Id itu dengan rute yang berbeda.
dengan rute yang berbeda. Ini sunnah ini termasuk sunnah yang dilupakan. Jadi seseorang yang mendatangi tempat sholat id, sunnahnya itu antara berangkat dengan pulang hendaknya apa? Rutenya berbeda, ya. Rutenya apa? Berbeda. Dan tidak mengapa kalaupun pulangnya menjauh, ya. Itu. Jadi kalau berangkatnya lewat gang ini, pulangnya lewat gang yang lain. Kalau berangkat lewat RT anu, pulangnya lewat RT anu, begitu, ya. Itu sunnahnya, ya. Tidak mengapa sekalipun menjauh, ya. Demikian. Nah sekarang sholatnya di sini, ya. Nah ini depan rumah udah sampai, ya udah itu takdirnya begitu takdirnya, ya. Demikian. Nah disebutkan ya oleh para ulama setidaknya ada dua hikmah. Kenapa dianjurkan berangkat dan pulang ya salat Id itu agar rutenya berbeda? Ya, ada dua hikmah. Hikmah yang pertama adalah agar semakin semarak syiarnya. Agar semakin apa? Semarak syiarnya. Jadi biar orang-orang kafir, orang-orang nonis, orang-orang non-muslim itu lihat nih umat Islam hari rayanya begini, ya, semarak, ya, ramai, demikian. Umat Islam jumlahnya banyak, jadi orang lihatnya, wah ini banyak betul orangnya nih, ya. Jadi ya banyak betul karena berangkatnya lewat sini, pulangnya lewat yang berbeda, ya. Padahal mah orangnya itu aja, tapi karena rutenya beda jadi kelihatan apa? Kelihatan banyak, kelihatan lebih banyak seperti itu. Ya. Hikmah yang kedua adalah agar semakin banyak jalanan yang akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Itu. Ya. Karena ketika kita berangkat lewat gang ini, pulang lewat gang sana, nanti yang menjadi jalanan yang menjadi saksi bagi kita di hari kiamat akan lebih banyak. Seperti itu. Baik. Nah ini disebutkan dalam hadis, ya disebutkan dalam hadis hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Beliau sebutkan bahwa dulu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ya apabila beliau berada di hari Id, hari raya, maka beliau itu biasa membedakan rute antara rute berangkat dengan rute pulang. Demikian. Baik. Seperti itu. Yang terakhir ada paragraf terakhir disebutkan di sini, ya. Tidak mengapa alias boleh-boleh saja hukumnya bila kaum muslimin sebagian mereka mengucapkan selamat hari raya bagi sebagian yang lain. Itu, ya. Misalnya mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum, ya. Dan ungkapan-ungkapan baik lainnya boleh, bebas saja. Demikian. Karena dulu hal ini dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka apa? Menampakkan kegembiraan dan kesenangan di hari raya tersebut, ya. Jadi kalau ditanya tentang apa hukumnya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha, jawabnya boleh, ya. Karena dulu para sahabat radhiyallahu anhum satu sama lain juga saling mengucapkan selamat. Demikian. Yang tidak boleh itu ya mengucapkan selamat hari raya agama seberang, ya, agama lain nggak boleh, ya. Demikian, haram hukumnya. Baik. Beres, walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, selesailah kita ya dari bab yang ke-12 tentang fikih salat dua hari raya. Ya, insyaallah taala nanti kalau masih ada kesempatan dan masih ada umur, ya. Kita lanjut di bab ke-13 tentang fikih salat istisqa nanti, ya. Fikih salat istisqa alias salat minta hujan insyaallah taala. Baik, wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad, ya. Sampai sini saja materinya. Dipersilakan kalau ada yang ingin disampaikan. Kalau ada silakan. Ya, fadhil. Yang saya ingin tanyakan Ustaz tentang sifat khutbah, Ustaz. Kalau di sholat Jumat itu secara nasnya jelas
disampaikan di hadisnya itu sifat khutbahnya itu ada 2 khutbah diselingi dengan duduk. Nah, di sholat Idul Idul Fitri ini kalau di kitab Yasar kita lihat tidak ada hadisnya yang secara nasnya mengungkapkan sifat khutbahnya tersebut. Ya. Kemudian saya lihat juga di kitab Al-Um itu tidak disampaikan juga tentang hadisnya. Gitu. Hadisnya. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa khutbahnya itu ada 2. Nah, dasarnya ini bisa ada itu gimana, Ustaz? Baik. Sementara hadisnya nggak ada gitu. Baik. Yang sifati 1 atau 2. Baik. Nah, terima kasih banyak ya. Semoga Allah Ta'ala menjaga ya Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Nah, ini tentang ya tentang jumlah khutbah ya, tentang jumlah khutbah ya. Jadi khutbahnya itu 1 kali atau 2 kali ya. Kalau tadi pada khutbah Jumat jelas karena memang telah datang hadis yang mensifati ya khutbah Jumat Nabi SAW bahwa dulu itu kalau khutbah Jumat Nabi SAW khutbahnya sebanyak 2 kali yang diselingi dengan duduk ya. Jadi kan khutbah pertama disampaikan ya, kemudian duduk sejenak lalu berdiri lagi untuk menyampaikan khutbah kedua. Itu pada ya sifat khutbah Jumat Nabi SAW. Nah, kemudian pertanyaannya, kalau khutbah pada Id ya, khutbah pada salat Id, ini berapa kali khutbahnya ya? Apakah 2 kali ataukah 1 kali? Maka kalau kita mau jujur, ini termasuk contoh masalah khilafiyah. Ini termasuk contoh masalah khilafiyah yang para ulama pun berbeda pendapat di dalamnya. Demikian. Ya. Jadi sebagian ulama ada yang berpendapat ya khutbah Id itu 2 kali. Sebagian lain berpendapat tidak, hanya 1 kali. Demikian. Ya. Nah, kalau pertanyaannya ya apa dasar masing-masing dari kedua pendapat tersebut? Nah, ya tadi kan sebagaimana tadi sudah disampaikan, kalau di khutbah Id itu memang tidak ada hadis ya nas ya yang menyebutkan sifat khutbah Id Nabi itu 1 kali atau 2 kali ya. Penyebutan 2 kali yang diselingi oleh duduk itu pada sifat khutbah Jumat. Demikian. Nah, itu ya, itu realitanya begitu. Nah, kemudian tadi kan ada khilaf ya. Untuk Id ini ada yang berpendapat khutbahnya 2 kali, ada lagi yang berpendapat khutbahnya 1 kali. Untuk yang berpendapat 2 kali sebagaimana tadi disebutkan, ini dasarnya kias. Dasarnya apa? Kias. Jadi disamakan saja dengan apa? Dengan khutbah Jumat. Jadi kenapa pada khutbah Id ini tidak ada riwayat penyebutan 2 kali? Jadi seakan sudah dianggap maklum sama kayak sholat apa? Sholat Jumat yang khutbahnya berapa? 2 kali. Ini pendapat yang menyatakan berapa? 2 kali ya. Jadi ya dikiaskan dengan khutbah Jumat ya, seakan sudah dianggap maklum ya, disamakan menjadi berapa? 2 kali. Makanya nggak ada penyebutan sifat khutbah Id berapanya. Itu karena dianggap maklum sama seperti apa? Khutbah Jumatan. Ya, itu yang berpendapat 2 kali. Sedangkan yang berpendapat 1 kali ya berpegang dengan realita ya. Gak ada nasnya yang menyebutkan khutbah Id itu ya 2 kali. Demikian ya. Kalau begitu ya 1 kali ya namanya khutbah, ketika sudah tertunaikan sekali ya sudah cukup. Demikian. Jadi begitu. Kalau ditanya dasarnya apa, kembali kepada ijtihad, itu dasarnya ya. Kalau tadi yang menyatakan 2 kali karena dikiaskan dengan Jumatan ya. Dan kalau kenapa tidak ada penyebutan sifat khutbah Id, tidak ada penyebutan sifat khutbah Id berapa kali? Karena sudah dianggap maklum sama dengan apa? Khutbah Jumatan. Nah, yang berpendapat sekali ya, berpegang dengan tadi realita ya. Demikian. Tidak ada penyebutan nas khutbah Id itu 2 kali. Oleh sebab itu yang namanya khutbah ya sudah bisa dikatakan khutbah dengan 1
satu kali. Jadi kembalinya ke ijtihad tadi ya. Kembali kemana? Ke ijtihad. Ini masalah khilafiyah yang perkaranya luas, perkaranya lapang, demikian ya. Seperti itu, ya. Seperti itu. Dan apa namanya? Bagi setiap penyelenggara ya tinggal dimusyawarahkan saja kiranya mau memilih pendapat yang mana. Itu satu. Yang kedua, kalau seandainya bebas saja mau satu kali atau mau dua kali kita melapang saja, ya sudah, ya di apa namanya di tempat khutbahnya itu ya hendaknya bisa disediakan kursi. Bisa disediakan apa? Kursi. Tinggal terserah ustadznya milih pendapat yang mana. Ya kalau ustadznya milih pendapat satu kali khutbah id ya berarti kursinya nggak dipakai. Tapi kalau ustadznya milih pendapat khutbah idnya berapa? 2 kali, panitia sudah menyediakan. Kasihan masa duduk di ubin. Ya, demikian. Seperti itu ya. Yang penting koordinasi saja dan ini termasuk perkara khilafiyah yang lapang, tidak terlalu ini. Nah, seperti itu ya. Kalau bertanya kepada saya pribadi, ya, anak pribadi sampai saat ini lebih cenderung kepada pendapat yang sekali. Kepada pendapat yang sekali, tidak disamakan ke khutbah Jumat. Dan kemarin kita Idul Fitri juga sekali terakhir ya. Wallahu a'lam. Yang lain? Ada nggak yang lain? Silakan. Waalaikumsalam. Amin. Pertanyaannya kan sering kali ya, jadi yang masalah yang berulang mungkin ya, terjadinya perbedaan penetapan ya, istilahnya tanggal bulan Juli mulai kapan? Nah itu tadi kan seharusnya takbir mutlak itu kan kita mulai dari tanggal 1 Juli. Hal yang sama juga dengan takbir mukoyatnya kan tanggal 9 Juli. Nah ketika seringkali nih ya jadi perbedaan. Para jamaah haji udah wukuf di Arafah, tapi di sini masih tanggal 8. Nah itu kira-kira kita seperti apa? Ya terima kasih banyak ya. Semoga Allah Ta'ala menjaga Bapak dan kita semua dalam kebaikan. Ya. Pertama ya fenomena adanya perbedaan tadi di masyarakat ini fenomena yang nyata dan tidak dielakkan. Ada ya. Dan memang ya beberapa ya secara berkala kadang terjadi seperti itu kan. Ada demikian. Nah kalau bertanyanya ke saya, begini jawaban saya kan. Itu terserah, pro kontra terserah. Ada demikian ya. Maka begini ya, kembali kepada sabda Nabi SAW dalam hadis beliau bersabda, as-saumu yauma tasumun wal fitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Ya, yang namanya memulai puasa Ramadan itu adalah pada hari ketika kalian semua mulai puasa. Ya. Yang namanya Idul Fitri itu adalah pada hari ketika kalian semua berlebaran Idul Fitri. Yang namanya Idul Adha itu adalah pada hari di mana kalian semua berlebaran Idul Adha. Dari hadis tersebut para ulama menyimpulkan bahwa hendaknya kaum muslimin itu ya di dalam memulai puasa Ramadan dan di dalam memulai hari raya itu bersama kaum muslimin dan ulil amri mereka di negeri mereka. Nah itu berangkat dari hadis tadi demikian. Oleh sebab itu ya inilah yang dikehendaki oleh Nabi SAW agar terwujudnya persatuan kaum muslimin. Ya demikian sehingga hendaknya seorang muslim itu mencukupkan diri dengan hasil yang ditetapkan ya oleh ulil amri. Demikian. Dan dalam negeri kita selalu difasilitasi setiap tahunnya diselenggarakan sidang itsbat. Dan sidang itsbat ini yang duduk bukan orang-orang bodoh ini orang-orang ahli semua. Seperti itu dari berbagai kalangan semua kumpul di situ. Seperti itu ya. Demikian. Dan alhamdulillah pemerintah kita juga sudah menjalankan sunnah Nabi SAW dalam hal ini seperti itu ya. Seperti itu. Sehingga kalau seandainya memulai puasa ya atau memulai hari raya itu dikembalikan kepada masing-masing atau dikembalikan kepada ormas, nanti bukan jadi hari raya tapi jadi pekan raya nanti ya. Hari ini ada yang lebaran, besok masih ada lagi yang lebaran, lusa masih ada lagi yang lebaran. Demikian seperti itu ya. Demikian. Jadi kalau pertanyaannya ke saya sampaikan sudah. Tiap tahun ya seorang muslim ya di Indonesia nggak usah pusing lagi, nggak usah bingung lagi, cukup dengan hasil keputusan sidang itsbat itu sudah cukup menenteramkan ya. Jangan sampai tiap tahun bingung lagi. Demikian seperti itu wallahu a'lam. Gitu aja. Ya. Yang lain cukup.
Demikian kurang lebihnya mohon maaf ya, semoga bermanfaat. Ya, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua nikmat sehat ya. Kemudian juga nikmat kekuatan untuk bisa memaksimalkan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Semoga Allah Ta'ala terima seluruh amal soleh kita. Dan semoga Allah Ta'ala memaafkan segala kesalahan kita. Dan semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita semua husnul khatimah, akhir hidup yang baik. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.